Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Welcome nih buat yang baru gabung, dan welcome back with me in the Jimbo, the best for the youngest channel in the town ya, Saksi Pemuda nih ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi permasalahan yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang. Di dunia yang terus berubah, teknologi yang berkembang pesat, dan tuntutan kehidupan semakin kompleks. Namun, di tengah dinamika ini, para pemuda-pemudi pasti bersinggungan dengan berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Permasalahan hidup memang gak ada habisnya. Ya namanya juga hidup. Selama kita masih hidup, ya pasti ada masalah bro ya. Apalagi di masa muda yang penuh gejolak ini nih. Dan pemikiran yang masih labil, kerap muncul berbagai hal yang gak disangka-sangka. Mulai dari putus cinta, hingga krisis mental, problematika keluarga, circle pertemanan yang makin menyempit, dinamika di pekerjaan dengan aturan yang bikin geleng-geleng, atau bahkan dengan si bos yang memaksa bikin kita ngangguk-ngangguk, sampai masalah keuangan. Yang banyakannya kita tampung sendiri, dan overthinking gak berujung pada akhirnya. Ada kabar baiknya nih buat para pemuda semua. Sedang maraknya berbagai ilustrator seluruh penjuru dunia yang mengunggah hasil karyanya dalam banyak sosmed, yang juga menggambarkan berbagai permasalahan dalam hidup yang dialami kita selaku pemuda. Kita akan merunut beberapa permasalahan yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Melalui pembahasan ini, kita berharap dapat memberikan wawasan yang tentunya suportif dan mendorong pemikiran yang konstruktif tentang cara mengatasi dinamika demi dinamika dari tantangan hidup ini. Penasaran seperti apa persoalan anak muda zaman now? Simak video ini sampai habis ya guys ya. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar fenomena aktual dan penting-penting lainnya terkait anak muda zaman now. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia kita, dunia pemuda zaman sekarang. Inilah 10 gambar ilustrasi yang menggambarkan permasalahan anak muda zaman sekarang. 1. Dari gambar tadi, kalian bisa lihat, media sosial memang bisa menghubungkan kita dengan siapa saja. Namun, tak jarang kita mengabaikan emosi yang tengah kita rasakan. Bro, sis, sosmed emang keren buat nyambungin kita satu sama yang lain. Tapi kadang kita suka lupa sama emosi yang kita lagi rasain. Kita lebih sibuk lihat kehidupan orang lain, sampai lupa ngecek dalam hati sendiri, diri sendiri, introspeksi diri, muhasabah diri. Misalnya, kita kadang kesepian, tapi kita malah scroll feed buat ngelihat kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih seru. Nah, solusinya kita perlu lebih aware sama perasaan diri kita sendiri. Jangan ragu-ragu buat me time, ngobrol sama teman dekat, atau bahkan ngobrol sama keluarga, dan cari bantuan profesional atau mentor, atau juga guru kita. Kalau emosi kita susah dikendaliin, kita harus ingat, sosmed cuma sebagian kecil dari hidup, dan fokus sama kebahagiaan dan kesehatan mental, itu yang lebih penting. Stay connect each other bro but don't forget to connect with yourself. Nah, di gambar kedua ini, kalian lihat ilustrasinya, semakin mudah kita untuk membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Akibatnya, kita semakin ragu akan kemampuan diri sendiri. Lur, kita nggak bisa menghindar dari kenyataan bahwa sekarang ini kita bisa dengan gampang banget nih ngebandingin diri sama pencapaian orang lain. Terutama lewat sosmed kan. Pas kita lihat teman-teman atau selebgram nih, post prestasi, traveling yang mewah, atau kehidupan yang skena banget gitu. Dan hits ya yang auto viral katanya. Kadang bikin kita ngerasa kayak kurang pede, minder. Rasanya kayak, emang aku bisa kayak gitu? Akibatnya apa? Kita bisa kebawa perasaan ragu dan meragukan kemampuan diri sendiri. Padahal, please lur, setiap orang punya perjalanan dan keunikannya masing-masing. Dan hidup nggak harus selalu diukur dari pencapaian orang lain tadi. Jadi lebih fokus sama perjalanan dan pencapaian diri kita sendiri. Dan jangan lupa, kita semua punya keunikan yang bikin kita luar biasa. Semua sudah diberi skenario seadil mungkin, seindah mungkin. Cukup percaya diri, lo itu luar biasa. Stick to the goals and the plan.
Lanjut ya kan. Nah, sekarang kalian lihat ilustrasi di gambar ketiga. Perjalanan menjemput jodoh juga nggak selalu berjalan mulus. Ada aja perasaan sakit yang kita alami. Efek bucin nih. Bentar-bentar nih brosis, aku mau cerita nih. Jadi soal cari jodoh itu bukan cuma sekedar swipe kanan lah atau swipe kiri di aplikasi kencan doang. Atau kayak dating apps gitu. Emang aku nggak bohong. Kadang-kadang perjalanan menjemput jodoh itu bisa bikin perasaan campur aduk. Nano-nano lah ya. Misalnya, pas kita naksir sama seseorang tapi nggak kesampean. Itu bisa bikin kita galau level dewa gitu. Atau pas kita putus sama mantan, sakitnya tuh beneran berasa. Bro, please. Ada juga kok yang udah punya pasangan, lagi ngejalanin hubungan, tapi tetap ketemu sama yang namanya cobaan dan masalah. Yang juga bikin baper, bikin lebih labil, bikin dilema. Jadi aku cuma mau bilang, gak semua perjalanan cari jodoh itu mulus. Kadang ada rintangan yang bikin sakit hati. Namanya juga jatuh cinta. Ada jatuh dulu, barulah si cinta yang hakiki itu muncul. Biar apa? Ya biar kita bersyukur dan tahu makna cinta yang suci itu. Tapi ya itu nggak ada yang namanya jalan mulus tanpa hambatan. Yang penting tetap positif dan belajar dari setiap pengalaman. Jodoh kan emang urusan Tuhan. Jadi kita cuma perlu usaha dan sabar aja. Karena sesuatu yang datang cepat pasti akan hilang cepat juga. Sesuatu yang datang karena perjuangan dan kesabaran kita tentunya bertahan lama cuy. Apalagi sejalan dan setujuan. Wadaw. Nah, dari ilustrasi keempat ini, kecanggihan teknologi informasi membuat orang-orang saling terhubung dan terasa dekat, namun menjauhkan jarak fisik. Bener banget nih guys, canggihnya teknologi sekarang memang bikin kita bisa connect each other in everywhere, every time, hubungan sama orang di mana aja, kapan aja. But in other side ya, di sisi lain justru sering bikin jarak fisik kita makin jauh. Misalnya, kita bisa video call nih sama teman yang beda negara, tapi kadang malah lupa buat ngobrol sama teman yang jelas ada di sebelah kita. Nggak jarang, kita sibuk malah nungguin notifikasi ponsel, sampai lupa orang-orang di sekitar kita tuh punya cerita dan pengalamannya sendiri, yang mungkin ingin diceritakan ke kita, yang ingin mendapat atensi kita, perhatian kita, selaku orang tersayangnya. Jadi, sambil tetap enjoy nikmatin teknologi, yang penting juga kita ingat bahwa nggak semua hubungan itu based on virtual. Dan kita perlu tetap bicara dengan realita. Keep in touch dengan hubungan yang ada di dunia nyata dan keep it real guys. Nah, kalian lihat ilustrasi yang nomor 5 nih. Banyak orang yang mendapat keberhasilan di saat banyak orang yang lain mengalami penderitaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan atau kesenjangan yang nyata adanya. Aku nggak bisa nge-ignore fakta bahwa sebagian orang bisa sukses di tengah kondisi sulit yang dihadapi banyak orang sekitarnya. Ini tuh bikin kita mikir, kok bisa ya ada yang bisa party, selebrasi saat orang lain lagi ngerasain penderitaan. Kayaknya ini masalah ketimpangan dan kesenjangan yang real banget deh coy. Misalnya, ada orang yang bisa dapat kesempatan bagus di tengah krisis ekonomi. Tapi teman-teman atau orang lain malah kesulitan mencari nafkah. Nah, ini nih bikin ngerasa ada ketidakadilan yang berasa banget kan ya. Harusnya sukses itu bisa diperoleh dari usaha dan kemampuan, bukan dari situasi yang bikin orang lain jadi susah. Jadi, penting buat kita untuk tahu nih, mikirin cara biar keberhasilan itu bisa lebih merata dan gak cuma buat sebagian orang aja. Karena generasi itu akan terlahir dari tahapan kita selaku pemuda Indonesia saat ini, bawahnya, dan seterusnya sampai ke anak cucu kita. Pokoknya buat kita semua let's work together aja for more better system and fair world. Gas ke. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 6. Setelah menyelesaikan pendidikan, tantangan yang dihadapi di luar bangku sekolah atau bangku kuliah itu semakin besar dan sulit. Aku minta kalian bayangin, habis lulus sekolah tuh kan ya, baru deh berasa banget tantangannya, nggak main-main deh. Pas di bangku kuliah, kita biasanya dikasih rambu-rambu yang jelas. Tapi setelah lulus nih ya, kita kayak dilempar ke dunia yang kita belum tahu nih. Petunjuknya pun nggak jelas gitu. Nyari kerjaan, ngelamar sana-sini, dapat penolakan. Itu udah jadi bagian dari perjuangan kebanyakan anak muda. Belum lagi nih ya, ngadepin ekspektasi keluarga, teman-teman, doi, atau mungkin ekspektasi dari diri kita sendiri.
Tapi nggak usah panik nih guys ya. Kebanyakan orang pasti ngerasain fase ini. Dan ini juga membuat kesempatan buat kita nih, buat cari jalan ke arah yang benar-benar kita pengen. Embrace the challenge, take the opportunity, and let's gaskan. Selagi kita berusaha, berprogres, dan nggak nyerah nih, jalan kesuksesan pasti akan menghampiri. So, enjoykan aja, aman pokoknya ya. Dan kalian udah lihat nih, muncul gambar ilustrasi yang nomor 7. Kini semakin mudah bagi orang untuk menarik kesimpulan terhadap sedikit informasi yang didapatkan. Nih geng ya, sekarang kan era internet nih, dimana informasi bisa kita dapetin secara cepat kilat gitu kan. Tapi ini juga berarti kita sering banget ngadepin potensi yang sebenarnya bahaya. Nih, karena informasi yang cuma sepotong-potong bisa bikin kita cepet banget ambil kesimpulan tanpa menghargai konteks atau melihat konteks lengkapnya nih. Misalnya, lihat headline berita doang tapi nggak baca nih artikel atau sumbernya dari mana. Terus udah langsung kita kasih komentar atau bikin kesimpulan. Bahkan banyak di antara kita itu ikut nyebarin berita-berita tersebut ke teman-teman, ke grup keluarga, grup tongkrongan ya, dengan info yang belum tentu benar. Nggak bahaya tak? Padahal bisa aja informasi yang kita dapat itu nggak sepenuhnya akurat dan belum tentu benar nih. Jadi kita perlu hati-hati, nggak usah terlalu cepat ngambil putusan. Di cross check lagi aja dan selalu cari informasi yang lebih lanjut biar nggak salah kaprah. Di ilustrasi yang ke-8 kalian bisa lihat nih, orang-orang jadi lebih suka mempermainkan waktu dan kurang menghargai sang waktu. Nih geng ya, sekarang ini kayaknya makin banyak yang suka bermain sama waktu. Nyadar nggak sih? Nggak jarang dari kita lihat orang lebih milih scroll media sosial atau nonton konten yang nggak jelas daripada bener-bener nyari tahu atau produktif guna mencapai potensinya atau tujuannya gitu. Jadi bisa aja waktu yang berharga malah kebuang percuma. Nah, solusinya kita perlu lebih aware sama bagaimana cara kita manfaatin waktu. Mungkin bisa coba bikin jadwal harian atau setting goals kecil nih buat bisa capai di tiap harinya. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus sama waktu dan ngerasa lebih valuable aja gitu. Jangan sampai waktu kita sebenarnya berharga, malah habis buat hal-hal yang nggak manfaat. Katanya time is money, katanya time is life. Jadi let's make it worth it. Karena penyesalan terbesar adalah penyesalan terhadap waktu yang telah lalu. Kenapa? Karena waktu nggak bisa diulang atau diputar kembali guys. Di ilustrasi ini, menilai orang lain dari uang yang dimilikinya menjadi hal yang lumrah dan wajar terjadi. Please lah geng ya, sekarang emang banyak yang ngejudge orang dari banyaknya uang yang mereka punya. Kayaknya jadi hal lumrah dan nyeleneh gitu kan. Padahal kita seharusnya tahu nih, seseorang itu nggak bisa diukur keberhasilannya atau kepribadiannya cuma dari seberapa tebal isi dompetnya. Mungkin karena efek media sosial atau tekanan dari lingkungan, jadi banyaknya terjebak di dalam persepsi atau stigma tersebut. Nah, solusinya gimana? Kita perlu benar-benar sadar dan aware tentang nilai dan potensi masing-masing orang. Kita harusnya mulai menghargai orang bukan dari seberapa banyak uang yang mereka punya, tapi dari proses di balik orang tersebut memperjuangkannya, dari kualitas hubungannya, dedikasinya, dan kontribusi positif yang mereka bawa terhadap diri dan dampak terhadap lingkungan. Jadi most valuable gitu kan. Percuma juga kan dari covernya menarik, tapi dalamnya burik. Nah, gas gak sih kita bangun budaya yang lebih more valuable tadi dan more respectful. Next, di yang ilustrasi terakhir nih kalian bisa lihat semua ya. Orang-orang bekerja keras dan berlomba-lomba dalam pekerjaannya hingga berlibur menjadi suatu hal kemewahan. Yo gengs, jadi sekarang kayaknya banyak banget yang workaholic sama kerjaannya. Ya, aku juga ngerti, kita semua mau sukses, kita semua pengen punya karir yang bagus. Tapi bekerja tanpa henti kayak robot, kayak zombie, kayak sapi perah gitu kan, sampai-sampai jadi lupa liburan, bahkan jadi hal yang mewah atau langka, kayaknya orang-orang udah mulai lupa cara gimana ngambil napas sejenak, take a breath, rehat sejenak, dan nikmatin hidup. Mungkin ini efek tekanan kerja yang berat atau ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar. Tapi kita harus inget nih, liburan itu penting juga buat ngebakar lagi semangat kita, mengurangi stres, dan menyegarkan pikiran kita. Kayak riset kesetelan pabrik gitu kan. Jadi solusinya kita harus belajar untuk balance antara kerja keras dan self-care. Jadi intinya kayak work-life balance gitu.
Jadi jangan takut buat ambil cuti atau liburan sesekali lah ketika dirasa udah mumet banget. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Overheat, dan itu pasti keseimbangan tuh kacau gitu. Pokoknya keseimbangan is the key ya. Keseimbangan adalah kunci. Nah, tapi ditambah satu lagi, jangan lupa pray hard. Itulah berbagai permasalahan anak muda yang mungkin juga pernah kalian semua alami. Mulai dari permasalahan cinta tadi hingga karir, dan semuanya kelihatan begitu rumit kan ya. Yo, buat para anak muda yang nonton video ini sampai habis, para sosok generasi penerus bangsa ya. Meski zaman sekarang penuh permasalahan, just remember, setiap orang itu sebenarnya punya kesempatan buat kita jadi level up. Jangan jadi pahlawan dalam cerita hidup orang lain aja. Jadilah pahlawan dalam cerita hidup kita sendiri. Jangan biarkan permasalahan meruntuhkan semangat kalian. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju versi terbaik diri kalian. Dan tahu nggak sih kalian, filosofi kehidupan yang kaca spion itu sengaja dibuat kecil, sedangkan pandangan jalan ke depan itu dibuat jauh lebih besar. Itu menggambarkan makna pentingnya fokus pada masa depan dan melupakan hal-hal kecil atau masalah sehari-hari yang mungkin terjadi. Kaca spion yang kecil diibaratkan sebagai salah satu hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar kita. Sedangkan pandangan jalan di depan yang besar mencerminkan visi dan misi tujuan hidup yang lebih besar lagi. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terperangkap oleh detail-detail kecil yang mungkin mengganggu perjalanan kita menuju impian dan tujuan hidup yang lebih besar. Ini mengajak kita untuk tetap fokus, bersikap optimis, dan melihat gambar yang lebih besar di setiap langkah yang akan kita ambil. Kita mampu mengubah dunia dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Oke, that's all. I think enough for this time ya. Bisa kalian like video ini kalau kalian suka, dan subscribe kalau kamu ketinggalan video menarik di tiap minggunya nih. Kita update tiap minggu, jadi cepetan subscribe ya. Dan kalau ada request next content untuk bahas apa, langsung taruh aja di comment section. Juga kalian boleh share video ini ke keluarga, kolega, teman, sahabat, tongkrongan, circle, komunitas, geng, rekan, mitra, doi, orang tersayang ya. Siapapun lah, atau kalian share ke teman kalian yang hobinya cuma rebahan. Saya Jimbo dan tim dari Saksi Pemuda pamit undur diri. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Enggak.